Presiden Joko Widodo menerima 7 nama calon anggota Komisi Yudisial dari Pansel Komisi Yudisial. Ketujuh calon komisioner KY telah lolos dari seleksi yang meliputi rekam jejak hingga kehidupan keluarga. Mereka adalah Joko Sasmito dan Ramadan Harahap dari unsur mantan hakim. Kemudian ada Farid Waji dan Sumartoyo dari unsur praktisi hukum. Berikutnya ada Wiwi Awiyati dan Harjono dari unsur akademisi hukum. Dan yang terakhir ada Sukma Violeta dari unsur masyarakat. Pada hari ini telah saya terima nama-nama calon anggota Komisi Yudisial untuk masa jabatan 2015-2020 yang dinyatakan lolos sampai tahap akhir dari pansel calon anggota Komisi Yudisial. Siang ini kami baru saja menyampaikan kepada Bapak Presiden mengenai hasil proses seleksi yang sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial sejak 4 bulan terakhir ini, dan kami sudah melakukan proses mulai dari seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi yang terdiri dari tes objektif dan kemudian pembuatan makalah. Lalu kami juga melakukan profile assessment yang dilakukan oleh satu lembaga yang independen. Kemudian kami juga melakukan tracking atau penelusuran rekam jejak. Presiden Joko Widodo menerima 7 nama calon anggota Komisi Yudisial dari Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Yudisial. 7 calon komisioner KY itu telah lolos dari tahap seleksi yang meliputi pemeriksaan rekam jejak hingga kehidupan keluarga. Mereka adalah Joko Sasmito dan Ramadan Harahap dari unsur mantan hakim. Lalu ada Farid Waji dan Sumartoyo dari unsur praktisi hukum. Selanjutnya, Wiwik Awiyati dan Harjono dari unsur akademisi hukum. Dan yang terakhir, Sukma Violeta dari unsur masyarakat. Pada hari ini telah saya terima nama-nama calon anggota Komisi Yudisial untuk masa jabatan 2015-2020 yang dinyatakan lolos sampai tahap akhir dari pansel calon anggota Komisi Yudisial. Siang ini kami baru saja menyampaikan kepada Bapak Presiden mengenai hasil proses seleksi yang sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial sejak 4 bulan terakhir ini, dan kami sudah melakukan proses mulai dari seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi yang terdiri dari tes objektif dan kemudian pembuatan makalah. Lalu kami juga melakukan profile assessment yang dilakukan oleh satu lembaga yang independen. Kemudian kami juga melakukan tracking atau penelusuran rekam jejak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan tim penilai kereta cepat Jakarta-Bandung yang dipimpinnya serta konsultan independen telah melaporkan hasil penilaian atas proposal kereta cepat yang diajukan Jepang dan Tiongkok kepada Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi telah memutuskan pembangunan kereta cepat tidak boleh membebani APBN secara langsung dan tidak langsung. Artinya secara tak langsung pemerintah menolak proposal dari dua negara itu. Tadi setelah dilaporkan oleh tim penilai kepada Bapak Presiden, ya baik hasil asesmen dari konsultan maupun hasil evaluasi dari tim penilai, ya setelah tanya jawab dan mengklarifikasi dan seterusnya. Itu hal pertama yang diputuskan oleh Bapak Presiden adalah apapun juga pembangunan
kereta api ini tidak boleh membebani APBN, ya. Langsung. Anda menyaksikan News Update bersama saya Veronica Moniaga. Presiden Joko Widodo menerima kedatangan delegasi dari Dana Moneter Internasional atau IMF di Istana Merdeka pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selain itu Presiden juga bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Dan untuk mengetahui hasil pertemuan tersebut kita terhubung dengan reporter Yuwiliana Wen dan juru kamera Yanwar Rahmatsyah di Istana Merdeka. Ya Yuwil, apa hasil pertemuan antara IMF dan Presiden Joko Widodo? Ya Vero, untuk pertemuan Presiden tadi tepat pada pukul 16.30 di Istana Merdeka menerima kehadiran dari perwakilan delegasi dari International Monetary Fund, yakni Madam Christine Lagarde dan berserta 7 delegasi lainnya, dan juga Presiden didampingi oleh beberapa menterinya seperti Menko Perekonomian Darmin Nasution, kemudian Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, dan kemudian tadi ada Gubernur BI Agus Martowardoyo dan juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun tadi usai pertemuan Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan rilisnya di mana Presiden menyampaikan terima kasih atas terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah untuk pertemuan annual meeting di Bali terkait mengenai World Bank dan juga IMF nanti pada tahun 2018, dan di mana ini menjadi satu kesempatan bagi Indonesia dan nantinya akan ada perwakilan dan anggota-anggota negara IMF sekitar ada 188 negara beserta dengan delegasinya sekitar 10 sampai 20 delegasi yang nantinya akan mempertemukan para regulator Bank Dunia. Dan juga tadi dalam pertemuan tersebut juga sempat dibahas terkait mengenai kondisi ekonomi secara global antara Presiden juga dengan para delegasi dari IMF. Kemudian dari sisi Madam Christine Lagarde tadi juga menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dimana terfokus pada 2 hal, yakni dalam pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah dikerjakan dan kemudian juga untuk perhatian pemerintah terhadap kondisi pendidikan dan kesehatan para masyarakatnya seperti dalam mencanangkan Kartu Indonesia Sehat dan juga Kartu Indonesia Pintar. Dan Madam Christine tadi juga menyampaikan bahwa optimismenya untuk Indonesia untuk melewati setiap kondisi ekonomi dan juga menyiapkan sumber daya manusia terbaik untuk negaranya. Vero. Ya, Yuwil, terkait dengan pemeriksaan di rute pelabuhan yaitu RJ Lino, apa komentar dari Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti? Ya, Vero, tadi Badrodin Haiti juga sempat bertemu dengan Presiden bersama juga dengan Wapres Yusuf Kala, dan tadi kami juga bertanya terkait mengenai kondisi terkini usai penggeledahan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri Jumat lalu terkait mengenai RJ Lino di Pelabuhan Tanjung Priuk, dan di mana tadi ia menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan penyidikan dari penyidik kepolisian untuk kasus ini, dan memang untuk penjadwalan dari pemeriksaan RJ Lino ini juga nantinya akan diikuti dengan pemeriksaan dari saksi-saksi terkait. Namun untuk konkretnya kapan diperiksanya RJ Lino, dari Kapolri Badrodin Haiti tidak menyampaikan secara konkret ataupun mutlak kapan dan tanggalnya. Namun usai penggeledahan yang dilakukan Jumat lalu, tentunya ini akan menjadi satu adanya bukti-bukti yang menguatkan dari pihak penyidik untuk mengumpulkan setiap bukti dan juga memeriksa saksi-saksi untuk keterangan lebih lanjut. Vero. Baik, terima kasih. Demikian laporan dari reporter Yuwiliana Wen dan juga juru kamera Yanwar Rahmatsyah dari Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Jokowi mengundang makan siang puluhan tukang ojek dan sopir bus. Jokowi sengaja mengundang mereka karena ingin mendengar langsung keluhan-keluhan mereka di tengah ekonomi yang sedang sulit. Berbagai perwakilan moda transportasi asal Jakarta, mulai dari tukang ojek online dan pangkalan, sopir mikrolet, serta sopir bus, dijamu makan siang oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada hari Selasa. Sopir bus umum dan mikrolet menggunakan kesempatan baik itu untuk menyampaikan keluhan soal pungutan liar yang sering mereka alami. Selain itu, pendapatan mereka juga semakin turun setelah rute yang mereka jalani bersinggungan dengan jalur Transjakarta. Mendengar keluhan pengemudi angkutan massal itu, Presiden Joko Widodo berjanji akan mempelajari keluhan itu dan akan secepatnya melakukan langkah nyata. Di kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan imbauan kepada tukang ojek online dan pangkalan agar menghentikan pertikaian yang sering terjadi akhir-akhir ini.
ngerti, saya kan sekarang ngerti dan saya catat. Kalau bisa diselesaikan, selesaikan. Masa muter derek. Sekali derek 500, aduh. Namanya Pak? Nama Sanuri Pak. Sanuri.